Hai semuanya, welcome back. So di video kali ini aku akan bahas lagi tentang behel. Ini hal basic yang harus banget kalian tahu, yaitu proses atau prosedur pemasangan behel. Jadi buat kalian yang punya rencana pakai behel, kalian wajib tahu prosedurnya biar nggak salah-salah. Dan misalkan teman-teman mau nambahin informasi lainnya juga langsung aja tulis di kolom komentar, barangkali aku miss beberapa informasi. Yang pertama pastinya datang ke dokter gigi dan kita melakukan konsultasi terlebih dahulu. Nah di masa konsultasi ini kalian tanyain apa yang pengen kalian tahu ke dokternya sedetail mungkin agar kalian yakin mantap untuk menggunakan behel. Semisal kalian pengen tahu biayanya berapa, jenis-jenis bracketnya apa aja, lamanya berapa, nanti bakal kayak gimanain. Nah kalian tanya aja karena pasang behel ini kan bukan sehari dua hari ya guys, berbulan-bulan bahkan tahunan. Jadi itu butuh konsistensi dalam diri kalian. So make sure di pertemuan awal kalian konsultasi, kalian tanyain sebanyak mungkin yang pengen kalian tahu ke dokternya. Nah saat konsultasi itu juga nanti dokter akan melakukan semacam pemeriksaan oral. Jadi dokter akan memeriksa rongga mulut kita, melihat gigi kita kondisinya gimana, rahangnya gimana, pokoknya memeriksa keadaan mulut secara keseluruhan. Yang kedua itu ronsen. Jadi kayaknya guys antara step ronsen dan juga cetak gigi itu bisa terbolak-balik karena dulu aku cetak gigi terlebih dahulu baru ronsen. Tapi di sini akan aku jelasin ronsennya terlebih dahulu. Jadi perlu kalian tahu sebelum kalian mantap pasang behel nih, itu adalah pasang behel tidak bisa dilakukan pertama kali kalian ketemu dokter konsultasi langsung pasang. Itu mungkin bisa terjadi tapi di tempat yang tidak berwenang. Nah, kalau kalian mau pasang behel harusnya kalian mengikuti prosedur yang akan aku jelasin di video kali ini, yaitu salah satunya ronsen. Ini penting banget karena dari ronsen ini nanti akan diketahui kondisi rongga mulut, gigi, rahang, gusi kita secara menyeluruh. Dokter nanti akan tahu nih apakah ada gigi impaksi yang harus dicabut, apakah ada akar gigi, apakah ada gigi yang belum tumbuh, apakah ada penyakit mulut. Nah nanti informasi-informasi tersebut akan berguna untuk dokter untuk melakukan tindakan apa nih yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seperti dulu aku tuh ada gigi yang belum terjabut tinggal akar-akarnya, nah itu harus dicabutin dulu sebelum pemasangan behel. Mungkin ada gigi impaksi, bisa tawan di situ dan nanti dokter akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi memang penting banget itu yang namanya ronsen. Dan ronsen ini tuh ada dua macam, cephalometris dan juga panoramik. Pokoknya ronsen itu penting banget. Jadi dokter bisa mengetahui kondisi gigi dan mulut kita lebih jelas. Karena kan kalau nggak pakai ronsen, kita nggak tahu nih apakah ada gigi yang belum tumbuh, apakah gigi kita impaksi, apakah ada akar gigi yang tertinggal. Selain itu dokter juga bisa melihat ukuran, posisi, serta juga kondisi rahang. Yang ketiga adalah pencetakan gigi. Proses pencetakan gigi ini agak-agak menegangkan karena mulut kita nanti akan dimasukkan semacam pakai skop kecil, dimasukkan per rahang. Jadi dua kali ya guys. Dimasukkan segini adonan banyak banget untuk rahang atas. Nanti ditunggu sekitar berapa menit sampai tercetak dengan sempurna. Kalau sudah langsung dikeluarin dan balik lagi proses yang sama untuk rahang bawahnya. Tips dari aku dan juga dari dokter aku waktu itu untuk melewati proses pencetakan gigi ini adalah atur nafas, jangan tegang. Pokoknya nafas diatur sedemikian rupa karena kalau enggak ini adonan tuh banyak banget guys, penuh banget di mulut kita dan kayak sampai ke pangkal mulut. Jadi rasanya tuh kayak agak mual, tapi tenang aja, asalkan kalian atur pernafasan kalian dengan baik, itu prosesnya akan dijalani dengan mudah. Gigi yang udah dicetak itu kan nanti akan mengeras dan akan disatuin rahang atas juga rahang bawah, jadinya akan kayak gini. Dan ini berguna untuk dokter untuk menghitung ruang yang ada pada gigi dan mulut si pasien. Jadi dokter itu bisa mengira-ngira ini giginya harus dimurin beberapa mili, giginya harus digeserin beberapa mili, agar misalkan nanti fungsi pengunyahannya itu pas dan lain sebagainya. Ini juga bisa untuk bahan evaluasi gitu guys, membandingkan antara before dan after pemasangan behel. Karena nanti setelah pemasangan behel atau setelah kawatnya itu dicabut, kita akan diminta untuk cetak gigi lagi. Selanjutnya itu cabut gigi guys. Setahu aku berapa jumlahnya setiap orang itu berbeda-beda karena kondisinya juga pastinya berbeda-beda ya guys. Kalau aku waktu itu sebagai gambaran aja ya, aku dicabut totalnya 4, 2 di atas dan juga 2 di bawah, dan pencabutannya itu nggak serentak langsung dicabut 4-4-nya guys, satu-satu. Waktu aku konsul dicabut 1, konsul lagi bulan depan dicabut 1. Jadi per konsul itu dicabut 1 giginya. Dan setelah dicabut giginya itu tidak bisa langsung diberikan treatment misalkan penarikan gigi dan lain sebagainya. Itu nunggu dulu sampai bekas cabutannya. Biasanya kan bekas cabutan gigi agak kayak gini ya guys. Nah, nunggu sampai terbentuk
lapisan gigi lagi yang kuat sampai gusinya tuh kuat kayak gini. Kalau udah datar seperti ini udah kuat, baru dokter akan melakukan tindakan yang lain, misalkan penarikan gigi dan lain sebagainya. Emang prosesnya agak lama, tapi dinikmatin aja. Step berikutnya adalah melakukan scaling. Scaling itu pembersihan karang gigi ya guys. Jadi sebelum kita pakai behel, dokter akan membersihkan dulu karang-karang gigi yang ada di mulut kita. Tujuannya untuk memastikan agar gigi itu benar-benar bersih, terbebas dari plak, sehingga nantinya kalau kawat gigi dipasang, karang gigi itu tidak akan menimbulkan masalah. Rasanya di scaling itu linu-linu gitu guys, tapi setelah di scaling tuh rasanya mulutnya jadi fresh banget, jadi kayak bersih gitu. Kalian harus melakukan scaling setidaknya 6 bulan sekali ya guys, untuk menghilangkan plak-plak dan juga karang gigi yang emang nggak bisa dihilangin pakai sikat gigi doang. Nah, akhirnya sampai di proses pemasangan kawat gigi. Pemasangan bracket ini setiap orang juga berbeda-beda lamanya. Ada yang mungkin lama, ada yang 1,5 jam udah selesai. Kalau aku waktu itu 1-1,5 jam udah selesai. Prosesnya adalah gigi kita akan dikasih lem, semacam lem gitu untuk merekatkan bracketnya. Lemnya tuh rasanya asem gitu kalau kita udah kumur. Nah, nanti dokter juga akan make sure gigi kita selama pemasangan bracket itu kering agar bracketnya itu menempel dengan sempurna pada gigi kita. Jadi dokter akan kasih semacam kapas gitu di sela-sela gusi. Ada juga kayak selang gitu untuk menyedot liur kita. Mulut kita juga akan dibentangin agar pemasangan bracketnya itu lebih mudah. First impression ketika pasang behel, nggak bisa nutup mulutnya karena rasanya tuh kayak ada sesuatu, ada kayak benda yang bener-bener ngeganjel yang nggak bisa bikin mulut kita tuh mingkem. Nah, awal-awal pasang behel itu nggak langsung sakit yang linu banget gitu guys, tapi lebih ke kayak giginya tuh kayak tegang. Sakitnya akan dirasain sekitar 6 jam ke depan atau di hari besoknya. Dan sakitnya yang sering aku jelasin tuh beda dari sakit gigi ya guys. Sakitnya tuh linu di gusi, kayak giginya mau copot gitu aja. Setelah pasang bracket selesai, masih ada proses lagi guys, yaitu kontrol. Kontrolnya itu kalau aku setiap 3 minggu sekali. Dan kalian yang pakai behel sekarang juga wajib rutin kontrol biar perubahan giginya itu bisa dikatakan cepet, karena cepet lambatnya juga dipengaruhi oleh kita. Kalau kitanya males kontrol ya udah giginya akan gitu-gitu aja. Nanti yang seharusnya targetnya bulan ini adalah menggeser 3 mili, tiba-tiba kita males kontrol dan giginya akan jauh dari prediksi, nanti akan ngulang lagi treatmentnya. Jadi lebih baik kalau dijadwalkan 3 minggu sekali ya kita 3 minggu sekali kontrol gitu guys. Dan lamanya pakai behel juga setiap orang berbeda-beda. Aku juga pernah tanya ke dokter, tapi rata-rata itu sekitar 2 tahunan. Dan kalau kasusnya aku ini kan yang dicabut untuk rahang bawahnya itu di bagian geraham. Jadi space yang tersisa itu lebih lebar. Jadinya agak lebih memakan waktu juga. Tapi aku fine-fine aja sih. Enggak yang kayak buru-buru harus 2 tahun lepas gitu, enggak. Malah jujur ngerasa nyaman pakai behel. Kalian ada nggak sih yang ngerasain sama kayak aku nyaman pakai behel? Kayak aduh nanti gimana ya kalau lepas malah jadi aneh gitu nggak sih? Nanti juga setelah kita lepas kawat gigi, ada step lagi yaitu menggunakan retainer guys. Jadi buat kalian yang sedang ingin atau mempunyai cita-cita pakai behel, kalian harus tahu step awal sampai akhirnya. Dan juga harus konsisten. Dan aku sering juga baca di kolom komentar, ada yang sering komen gini, aku pengen pakai behel tapi mahal banget, uangku belum cukup. Well guys, I understand karena aku juga dulu ngalamin perasaan kayak kalian sekarang sebelum aku pakai behel. Dan yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian terus baca-baca, cari tahu tentang perbehelan biar semangat dalam diri kalian tuh terus ada. Buat apa sih semangatnya? Buat nabung tentunya guys, karena waktunya pasti ada. Nanti akan tiba waktunya kalian pakai behel kalau memang kalian benar-benar niat dan kalau memang kalian ditakdirkan untuk pakai behel dalam hidup kalian. Terus yang ketiga, jangan sekali-kali kalian berpikir untuk pasang behel di tempat yang berwenang, karena iming-iming murah. Lebih baik kalian tunda dulu, gunain waktunya untuk nabung ketimbang kalian pakai behel di tempat yang tidak seharusnya. So guys, itu dia informasi proses pemasangan behel dari awal sampai akhir. Semoga membantu kalian, dan kalau kalian ada komen atau request langsung aja drop di kolom komentar. Terima kasih baiklah sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!